Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video ini kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang saham dalam tinjauan hukum Islam. Nah, yang pertama adalah pengertian saham. Di sini dikatakan bahwa saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Bukti bahwa seorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham. Yang kedua adalah jenis-jenis saham. Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Nah, yang dimaksud saham biasa di sini saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham juga bisa mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam membagikan keuntungan. Dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi. Terus yang kedua adalah saham preferred. Merupakan antara obligasi dari saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik yang obligasi, misalnya saham preferred memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferred biasanya memberikan pilihan terhadap atau pembagian dividen. Ada pembeli saham preferred yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun. Ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga saham dan mekanisme saham di pasar modal syariah. Yang pertama mengenai harga saham. Jadi suatu perusahaan itu sangat berpengaruh pada harga saham. Semakin baik kinerjanya, maka laba yang diuntungkan juga semakin banyak dan keuntungan pemegang saham pun juga akan semakin meningkat. Jadi di pasar modal itu harga saham itu tergantung pada penawaran dan permintaan. Semakin tinggi permintaan sedang penawarannya semakin sedikit, maka harga saham tersebut akan semakin mahal atau semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika penawaran itu lebih banyak, lebih tinggi daripada permintaan, maka harga saham akan cenderung turun dan harga saham juga akan semakin rendah. Kemudian tentang mekanisme saham di pasar modal syariah. Jadi di dalam mekanismenya, saham ini tidak boleh terjadi unsur-unsur ribawi, unsur-unsur gharar maupun unsur-unsur haram lainnya. Transaksi pembelian dan penjualan di pasar modal syariah ini tidak boleh dilakukan secara langsung untuk meminimalisir terjadinya spekulasi. Oleh karena itu, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa pada proses perdagangan saham syariah. Lalu, agen tersebut bertugas untuk mempertemukan antara emiten dan calon investor, namun bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Pada tahap berikutnya, saham tersebut dijual dan dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip first come, first served, artinya siapa cepat dia dapat. Kemudian di pasar sekunder, perdagangan terjadi ketika perdagangan saham sudah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan saham-saham tersebut telah tercatat di bursa efek untuk diperdagangkan. Kemudian untuk perdagangan perdana, sedangkan untuk mekanismenya perdagangan saham di pasar perdana masih merupakan perdagangan biasa yang mana selembar sahamnya diperdagangkan sesuai dengan kualitas yang masih wajar. Jadi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi unsur-unsur spekulasi dan sikap-sikap insider trading sebagaimana yang terjadi pada pasar sekunder selama ini.
Begitulah mekanisme saham di pasar modal syariah dan juga harga saham. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini Anissa Karamawati akan melanjutkan penjelasan tentang saham ditinjau dari hukum Islam. Dilihat dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal dan haramnya. Yang penting, saham emiten terdaftar dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau legal. Sedangkan kriteria saham yang termasuk dalam kategori syariah yaitu antara lain ada 1. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya tidak perjudian atau tidak menjual minuman keras atau apapun yang dilarang oleh syariah. Yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa secara langsung. Yang ketiga yaitu tidak melebihi rasio keuangan. Selanjutnya yaitu perkembangan saham. Perkembangan perdagangan saham syariah yang dimana saat ini semakin pesat dapat memberikan alternatif bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan dana untuk memilih jenis investasi yang halal dan bebas dari unsur-unsur maisir, gharar, dan riba. Perkembangan perdagangan saham syariah yang tumbuh semakin cepat saat ini, di samping didorong oleh kesadaran komunal investor maupun perusahaan yang berpotensi bisnis dengan prinsip syariah, juga didorong oleh pemerintah. Dalam hal ini, Bapepam, Lembaga Keuangan, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui kebijakan dan fatwa-fatwa yang mendukung bagi terciptanya beragam jenis investasi lembaga keuangan syariah. Cukup penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.